Dua kapal kontainer milik Mediterranean Shipping Co atau MSC yang terafiliasi dengan Israel kembali diserang oleh kelompok Houthi. Saat berupaya melintasi Teluk Aden, dua kapal yang berukuran sekira 4.000 TEU itu dihujani sejumlah peledak. Insiden ini diklaim menjadi serangan terberat bagi MSC. Dilansir dari Fregat News, serangan tersebut diluncurkan Houthi pada Selasa 7 Mei 2024. Houthi mengaku pasukannya menyerang kapal MSC Kina dan MSC Diego dalam waktu nyaris bersamaan. Saat diserang, MSC Kina berupaya melewati Teluk Aden pada pukul 2 pagi. Pasalnya ini merupakan kedua kalinya Houthi menargetkan kapal MSC Kina. Lalu di waktu yang hampir bersamaan, Houthi juga menyerang MSC Diego yang sama-sama memiliki ukuran sekira 4.000 TEU. Namun tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Houthi mengatakan serangan ganda tersebut dilakukan kurang dari seminggu setelah awak kapal kontainer MSC dibebaskan seusai dibajak Iran selama beberapa waktu. Oleh karena itu, serangan Houthi kedua kapal MSC ini diklaim sebagai beban berat bagi MSC. Perang Gaza semakin memanas sejak pasukan pertahanan Israel atau IDF nekat menyerang Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. Tak terima dengan aksi IDF, Hizbullah akhirnya membombardir posisi Zionis dalam waktu 24 jam. Akibatnya sekira 15 gedung persembunyian IDF runtuh total. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke lokasi persembunyian Zionis pada Rabu 8 Mei 2024 kemarin, yang mana serangan tersebut diklaim mengenai 15 gedung persembunyian IDF di wilayah utara Palestina yang diduduki. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan korban jiwa dan kerugian bagi Zionis. Media Israel juga telah membenarkan hal itu. Menurut laporannya, wilayah Palestina yang diduduki mengalami kerusakan parah akibat serangan Hizbullah. Ledakan-ledakan besar juga dilaporkan terjadi secara terus-menerus hingga sirine peringatan diaktifkan di wilayah Israel. Hal itu terjadi setelah Israel nekat menyerang Rafah sejak beberapa waktu yang lalu. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin intens meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Terbaru, Hizbullah juga berhasil mengecoh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel menggunakan sejumlah rudal dan mortir berpemandu anti-tank. Akibatnya, pos militer di utara Israel membara tersambar peledak Hizbullah. Dilansir dari The Times of Israel pada Kamis 9 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengatakan bahwa markas militer Israel kembali dihantam rudal dan mortir. Hizbullah pun mengaku bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun Hizbullah ataupun militer Israel belum mengungkapkan total korban jiwa imbas ledakan di markas Zionis tersebut. Diketahui demi membela warga Palestina, Hizbullah semakin gencar menyerang Zionis. Bahkan dalam 2 hari terakhir, Hizbullah mengaku telah meledakkan sekira 15 gedung persembunyian Zionis, yang mana serangan tersebut mengakibatkan kerugian dan sejumlah korban jiwa di pihak militer Israel.
Sistem pertahanan Israel diduga error hingga tak bisa mendeteksi drone murah Hizbullah. Akibatnya, drone berpeledak itu bebas terbang di atas kepala para tentara Zionis. Ironisnya, para tentara Israel itu tidak bisa berkutik akibat sirine peringatan berkali-kali tidak aktif. Dilansir dari Al-Mayadin, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden Channel 12, Guy Ferran pada Rabu 8 Mei 2024. Menurutnya, Divisi Pertahanan Udara Israel di utara Palestina tidak bekerja 100% dalam menghadapi drone bunuh diri. Hal itu terlihat saat sistem pertahanan Israel itu tidak mampu mendeteksi drone murah yang diluncurkan dari jarak dekat dan terbang di ketinggian rendah. Koresponden itu pun mengatakan bahwa drone Hizbullah yang diterbangkan ke Metula akurat mengenai sasaran. Saluran berita Israel itu juga mengungkapkan hal senada, di mana drone murah Hizbullah dilaporkan bebas masuk ke wilayah Israel tanpa adanya peringatan bahaya apapun. Bahkan beberapa waktu lalu, drone kecil juga dengan bebas terbang di atas kepala tentara Israel hingga membuat para tentara tersebut tidak bisa berkutik. Imbas insiden itu, 2 tentara Israel tewas tersambar drone berpeledak Hizbullah. Brigade Martir Al-Aqsa meluncurkan serangan ganda ke posisi Zionis. Dalam operasinya, pasukan perlawanan Palestina itu menargetkan bandara dan lingkungan Al-Shoka, Israel. Imbas serangan tersebut, sejumlah tentara Israel terluka seusai tersambar mortir perlawanan. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 9 Mei 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh Brigade Martir Al-Aqsa. Brigade Martir Al-Aqsa mengatakan bahwa pasukannya menyerang pasukan Israel di 2 posisi sekaligus, yakni di sekitar bandara Israel dan di lingkungan Al-Shoka sebelah timur Rafah. Dalam operasinya itu, Brigade Al-Aqsa menggunakan sejumlah mortir reguler dan juga kaliber berat. Brigade Al-Aqsa mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara luka. Di sisi lain, pejuang Brigade Martir Al-Aqsa lainnya juga mengerahkan pesawat tempurnya untuk menyerang kendaraan IDF di timur Rafah. Rentetan serangan Brigade Al-Aqsa itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. Setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF membombardir Rafah, kelompok Hamas telah meluncurkan serangan balasannya. Hamas menembakkan setidaknya 8 rudal ke Israel pada Rabu 8 Mei 2024. Serangan Hamas itu pun diklaim sukses menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dan menghantam wilayah militer IDF. Dilansir dari The Times of Israel pada Kamis 9 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut IDF, 8 rudal telah ditembakkan dari Rafah di Gaza Selatan ke Israel dalam waktu bersamaan. Seluruh rudal itu pun diklaim berhasil menembus Iron Dome dan menghantam wilayah militer Karem Shalom. Akibat serangan tersebut, sirine terdengar di komunitas Lomit, sekitar 7 km dari perbatasan Gaza. Namun, IDF membantah soal adanya korban jiwa imbas serangan 8 jam tersebut. IDF juga menekankan bahwa 8 rudal itu hanya menghantam lahan kosong dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Terkait serangan tersebut, Hamas juga telah mengakui bahwa pasukannya merupakan dalang dari serangan rudal tersebut. Pertempuran sengit antara Hamas dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Tulkarem beberapa waktu lalu membawa duka mendalam bagi Zionis. Seorang komandan dari pasukan perang tersebut terkena tembakan Hamas di bagian kepala. Setelah kritis berhari-hari, kini komandan dari unit Yamam Angkatan Pertahanan Israel itu dilaporkan tewas. Dilansir dari i24 News pada Kamis 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa seorang komandan yang bernama Yitavlev Halevi usia 28 tahun terkena tembakan Hamas di kepala saat melakukan operasi khusus di Tulkarem tepi barat. Yang mana operasi selama 14 jam tersebut mulanya bertujuan untuk melenyapkan kelompok Hamas. Namun hal itu justru menjadi bumerang dan melukai komandan Halevi. Setelah terkena tembakan dan luka-luka serius, Halevi sempat kritis dan mendapatkan perawatan intensif. Meski demikian, akibat fatalnya luka tembak di kepala Halevi, kini komandan tersebut dilaporkan tewas. Diketahui Halevi sendiri merupakan salah satu sosok penting dalam militer Israel. Ia juga tercatat sebagai putra Yoram Halevi, komandan wilayah Yerusalem dan mantan pemimpin unit khusus Al-Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.